Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa sebuah perusahaan bisa mengalami kerugian besar hanya karena salah menghitung stok barang? Bayangkan sebuah perusahaan mengira masih memiliki ratusan produk di gudang, namun ketika pelanggan melakukan pemesanan, ternyata stok yang tersedia jauh lebih sedikit dari yang tercatat. Akibatnya, penjualan gagal dilakukan, pelanggan kecewa, dan laporan keuangan menjadi tidak akurat. Inilah mengapa pengelolaan persediaan atau inventory menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam operasional perusahaan. Persediaan atau inventory adalah aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali, digunakan dalam proses produksi, maupun digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Dalam akuntansi, persediaan memiliki fungsi yang sangat penting karena secara langsung mempengaruhi harga pokok penjualan, laba perusahaan, serta nilai aset yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dalam praktik bisnis, terdapat dua sistem utama yang digunakan untuk mencatat persediaan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik atau physical inventory system merupakan sistem yang menghitung jumlah persediaan secara fisik pada akhir periode tertentu. Pada sistem ini, perusahaan tidak selalu mengetahui jumlah stok secara real time. Oleh karena itu, penghitungan fisik atau stock of name perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah persediaan yang sebenarnya. Sedangkan sistem perpetual mencatat setiap transaksi pembelian dan penjualan secara langsung ke dalam sistem. Dengan metode ini, perusahaan dapat mengetahui jumlah persediaan yang tersedia kapan saja secara real time. Perbedaan utama keduanya terletak pada frekuensi pencatatan. Sistem periodik melakukan pembaruan data pada akhir periode, sedangkan sistem perpetual memperbarui data setiap kali terjadinya transaksi. Dalam pencatatan persediaan, terdapat kondisi yang disebut sebagai goods in transit atau barang dalam perjalanan. Barang ini telah dikirim oleh penjual namun belum diterima oleh pembeli. Pertanyaannya adalah, siapa yang berhak mengakui barang tersebut sebagai persediaan? Jawabannya bergantung pada syarat pengiriman yang digunakan. Jika menggunakan VOB shipping point, maka kepemilikan barang berpindah ketika barang diserahkan kepada perusahaan ekspedisi. Artinya, pembeli sudah mengakui barang tersebut sebagai persediaan meskipun barang masih dalam perjalanan. Sebaliknya, jika menggunakan VOB destination, kepemilikan baru berpindah ketika barang sampai di lokasi pembeli. Dengan demikian, barang tersebut masih menjadi persediaan milik penjual selama proses pengiriman berlangsung. Setelah mengetahui jumlah dan kepemilikan persediaan, perusahaan perlu menentukan nilai persediaan tersebut. Untuk tujuan tersebut, terdapat beberapa metode penilaian persediaan yang umum digunakan, yaitu ada LIFO, FIFO, dan average cost. FIFO atau first in first out berarti barang yang pertama masuk dianggap sebagai barang yang pertama dijual. Metode ini banyak digunakan pada produk yang memiliki masa kadaluarsa seperti makanan dan minuman. Dalam kondisi harga yang terus meningkat, FIFO biasanya menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih tinggi dan laba yang lebih besar karena barang yang dijual dianggap berasal dari pembelian lama yang harganya lebih murah. LIFO atau last in first out merupakan kebalikan dari FIFO. Metode ini menganggap barang yang terakhir dibeli dijual terlebih dahulu. Akibatnya, harga pokok penjualan menjadi lebih tinggi ketika harga barang naik. Namun, metode ini tidak diperbolehkan dalam standar IFRS dan saat ini semakin jarang digunakan. Metode yang digunakan oleh perusahaan kami adalah average cost atau metode rata-rata tertimbang. Metode ini menghitung biaya rata-rata dari seluruh barang yang tersedia, kemudian menggunakan angka rata-rata tersebut untuk menentukan harga pokok penjualan maupun nilai persediaan akhir. Keunggulan utama metode ini adalah hasil perhitungannya lebih stabil karena tidak terlalu dipengaruhi oleh perubahan harga yang terjadi pada waktu tertentu. Mari kita lihat contoh sederhananya. Misalkan, perusahaan melakukan 3 kali pembelian. 100 unit dengan harga 10.000 per unit,
100 unit dengan harga 12.000 per unit, 100 unit dengan harga 15.000 per unit. Maka total unit yang tersedia adalah 300 unit. Total biaya persediaannya adalah 1 juta ditambah 1.200.000 ditambah 1.500.000. Hasilnya 3.700.000. Langkah berikutnya adalah menghitung biaya rata-rata per unit. Rumusnya adalah biaya rata-rata sama dengan total biaya persediaan dibagi total unit persediaan. Rp3.700.000 dibagi 300 unit, hasilnya adalah 12.333 per unit. Jika perusahaan menjual 180 unit, maka harga pokok penjualan dihitung sebagai 180 dikalikan Rp12.333. Hasilnya sekitar Rp2.219.940. Sedangkan persediaan akhir sebanyak 120 unit dihitung sebagai 120 dikalikan Rp12.333. Hasilnya sekitar Rp1.479.960. Inilah alasan mengapa metode average cost dianggap lebih sederhana dan mudah diterapkan dibandingkan metode lainnya. Persediaan bukan hanya sekedar stok barang yang tersimpan di gudang. Persediaan merupakan aset penting yang mempengaruhi operasional, laba, dan kesehatan keuangan perusahaan. Dengan memahami sistem pencatatan, kepemilikan barang dalam perjalanan, serta metode penilaian persediaan yang tepat, perusahaan dapat menghasilkan informasi yang lebih akurat untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Dan di antara berbagai metode yang tersedia, average cost memberikan keseimbangan terbaik antara kemudahan, stabilitas, dan keakuratan dalam pengelolaan persediaan perusahaan.